Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para hadirin dan para peserta sekalian. Sesaat lagi kita akan memulai sesi acara kita yaitu Launching Center for Interfaith Multicultural Studies. Saya Mutia Farah Alvita selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir acara. Sebelum saya membuka acara ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli kelapa, singgah sebentar di warung bakwan. Selamat datang para hadirin semua di acara launching yang kita nantikan. Yang terhormat kepada Ibu Rektor Universitas Satya Tera Bhinneka, Ibu Dr. Tracy Yani Harjatanaya, BA.MA MSc Devil. Yang terhormat kepada Direktur Center of Interfaith Multicultural Studies, Bapak Irfan Sarhindi, SEMA. Yang terhormat kepada tiga para narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Chang Yaohun dari Universitas Brunei Darussalam. Yang terhormat kepada Ibu Ferry Wirapadang, selaku Ketua Aliansi Sumut Bersatu, sebagai narasumber kedua. Yang terhormat kepada Bapak Joko Triharyanto, selaku Peneliti Pusat Studi Agama dan Kepercayaan BRIN, sebagai narasumber ketiga. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Launching Center of Interfaith Multicultural Studies. Begitu banyak keberagaman dan perbedaan mulai dari suku, ras, agama, dan adat istiadat di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Sebelum kita memasuki acara inti kita pada hari ini, ada baiknya kita doa lintas agama terlebih dahulu, yang akan dipimpin dan dipandu oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Satya Tera Bhinneka, kepada yang bertugas membawakan doa lintas agama. Bapak Ibu, izinkan saya membawakan doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholiha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaik walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan membawakan doa dalam agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akan membawakan doa dalam agama Hindu. Oh, 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 Om Bhurvuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Doa menurut agama Katolik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bunda atas berkat-Mu. Hingga pada hari ini kami masih bisa menerima napas kehidupan yang Engkau berikan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu untuk memohon bimbingan, kebijaksanaan, dan dukungan-Mu saat kami ini memulai acara. Bantu kami Tuhan, dalam terlibat diskusi yang bermakna. Izinkan kami untuk bertumbuh lebih dekat sebagai satu pemateri. Tuhan, inilah doa anak-Mu, saya sampaikan ke tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Pada sore hari ini kami akan memulai diskusi dari kegiatan kami, dan apa yang kami bahas dan kami cerna dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon berkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami rindu Tuhan Kau berada di tengah kami agar kegiatan kami berjalan sesuai apa yang sudah kami rencanakan. Kami juga adalah manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan. Engkau ampuni dosa kami agar hidup kami tidak terhalang oleh berkat dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah membawakan doa lintas agama. Semoga acara kita berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan kata sambutan oleh Rektor Universitas Satyatera Bhinneka, Ibu Dr. Tracy Yani Harjatanaya, BAMA MSc Devil. Kepada Ibu Rektor, dipersilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar semuanya? Terdengar, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Horas, Majua-jua, Yahobu Ahoy. Yang saya hormati Profesor Chang Yahun, Profesor dari Institute of Asian Studies dari University of Brunei Darussalam. Lalu ada Ibu Ferry Wirapadang, Ketua Aliansi Sumut Bersatu, Bapak Joko Triharyanto, peneliti di Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN, Pak Irfan Sarhindi, selaku Direktur dari Center for Interfaith and Multicultural Studies dari Universitas Satyatera Bhinneka. Lalu ada Pak Zain, ya, selaku Sekretaris dari CIMS, seluruh keluarga besar dari Universitas Satyatera Bhinneka, dan juga saya lihat ada yang dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda juga. Tentunya Bapak dan Ibu undangan yang sudah turut antusias untuk hadir gitu ya dalam acara soft launching hari ini. Terkhusus juga
yang saya sayangi dan selalu saya banggakan adik-adik mahasiswa, terutama yang dari unit prestasi mahasiswa interfaith, UPM-nya Universitas Satyatara Bhinneka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun masih via secara virtual gitu ya, untuk menghadiri acara soft launching dari salah satu pusat studi baru yang ada di Universitas Satyatara Bhinneka yang dinamakan dengan Center for Interfaith and Multicultural Studies, atau kalau dalam bahasa Indonesianya ini disebut sebagai Pusat Studi Lintas Iman dan Multikultural, ya kurang lebih seperti itu. Mewakili rektorat, saya menyambut baik tentunya pendirian dari Center for Interfaith and Multicultural Studies ini dan mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Pak Irfan selaku direktur dari CIMS serta Pak Zain yang telah bekerja begitu keras dalam mempersiapkan acara soft launching ini dan tentunya membangun CIMS dari awal. Jadi mempersiapkan sudah beberapa bulan ya. Sebenarnya kalau dari segi persiapannya itu sudah hampir dari pembahasan konsep dan sebagainya itu sudah lebih lama gitu ya. Tetapi saya tahu beberapa bulan ini aktivitasnya semakin intens. Saya sangat bangga sekali akhirnya CIMS ini bisa terbangun karena pertama CIMS ini Center for Interfaith and Multicultural Studies ini sangat sejalan dan sangat relevan dengan visi dan misi dari Universitas Satyatara Bhinneka dan juga Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda yang menaungi Universitas Satyatara Bhinneka. Ya, karena pertama rekam jejak dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda sendiri yang telah menjalankan pendidikan multikultural sejak bangun berdiri di tahun 1987. Ya, dan ini terbukti dari berbagai penghargaan yang sudah diterima baik dari Kemendikbud, ya, Ma'arif Institute sebagai institusi pertama yang menerima Ma'arif Award atas kerjanya dalam membangun keharmonisan bangsa. Lalu tahun lalu juga untuk sekolah-sekolahnya mendapatkan penghargaan dari Kemenak sebagai sekolah moderasi beragama yang mendapatkan juara 1. Jadi kalau dari segi rekam jejak dan juga visi misi dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, merawat keberagaman itu sudah menjadi sebuah prinsip utama dan tentunya sebagai universitas di bawah binaan daripada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, ini juga merupakan visi misi nilai dan prinsip utama dari Universitas Satyatara Bhinneka. Jadi kehadiran dari Center for Interfaith and Multicultural Studies ini sangat relevan, sangat bisa mengakselerasi apa yang sudah menjadi visi dan misi daripada ST Bhinneka dan juga YPC. Kedua, saya juga merasa kehadiran SIMS ini sangat baik karena bertujuan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi diskusi dan kerjasama dari berbagai stakeholders ya dengan keluarga besar ST Bhinneka maupun YPSIM ya supaya kita bisa kerja bareng lagi gitu ya, bisa kerja lebih banyak lagi dalam membangun masyarakat Indonesia dan dunia yang lebih inklusif. Sebelumnya kita pernah ada program seperti Chatbot Bhinneka di mana itu apa ya, kolaborasi dari masyarakat sipil, dari guru, dari murid, dari pemuka agama, dari akademisi, dari IT developer ya, itu juga merupakan sebuah kolaborasi dan saya melihat ada program-program dari CIMS yang juga berusaha untuk mengakomodasi diskusi dan kerjasama tersebut. Ketiga, saya juga melihat CIMS sebagai pusat studi yang fokus juga di penelitian, bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem penelitian yang suportif ya, bagi para akademisi dan peneliti yang concern dengan bidang interfaith dan juga multicultural studies. Kalau dilihat dari visi misinya, saya juga melihat CIMS ini dibentuk tidak hanya sebagai sebuah pusat studi yang hanya fokus di penelitian, tetapi juga berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan
yang ada di akar rumput gitu ya, permasalahan lokal, mengkaitkannya dengan konteks global. Nah, kalau kita lihat dari berbagai penelitian, tentunya kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai negara yang sangat beragam, punya potensi yang begitu besar, tetapi juga punya resiko tingkat kerentanan terhadap konflik yang juga begitu besar. Jadi, saya melihat CIMS melalui program-programnya juga berusaha untuk mencari solusi, bukan hanya meneliti ini ada masalah apa, tetapi bekerja bersama stakeholders untuk mencari solusinya. Jadi, terlihat bahwa CIMS itu ingin juga mencari solusi agar berdampak dan juga bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat di Kota Medan, Sumatera Utara, tetapi juga Indonesia, Asia Tenggara secara regional dan juga dunia. Saya berharap tentunya ya, ini sebuah permulaan yang sangat baik dan bisa hadirnya CIMS ini bisa memperkuat apa yang telah dikerjakan oleh Universitas Satyatara Bhinneka selama ini. Mungkin itu saja akhir kata. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teruntuk role model, sahabat dan juga advisory board member yang juga hari ini juga bersedia berkenan menjadi salah satu narasumber, Prof. Chang Yao-hun, lalu ada Dr. Nigel Van Coort dari Oxford University yang juga menjadi salah satu board, lalu ada Bu Ferry Wirapadang, Pak Joko Triharyanto yang juga sudah hadir dan mendukung acara ini. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa UPM Interfaith ST Bhinneka yang sudah ikut menyukseskan acara ini. Mudah-mudahan banyak hal-hal positif yang bisa diambil ya dari acara ini. Akhir kata saya juga ingin mengucapkan selamat ya kepada Pak Irfan selaku Direktur dari Center for Interfaith and Multicultural Studies atas pencapaian ini. Ini sebuah milestone ya. Semoga CIMS ini terus sukses dan bisa membawa kebermanfaatan dan dampak positif bagi semuanya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya ingin menyatakan bahwa Center for Interfaith and Multicultural Studies dari Universitas Satyatara Bhinneka resmi dibuka dan siap untuk berkontribusi membawa dampak positif bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Tracy Yani Harjatanaya, BAMA MSc Devil, yang telah memberikan kata sambutan hangatnya untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki acara pengenalan dari Center of Interfaith Multicultural Studies atau CIMS yang akan dipandu oleh Direktur CIMS sendiri yaitu Bapak Irfan Sarihindi, SEMA. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Bu Tracy atas pembukanya dan sekaligus secara resmi melaunching Center for Interfaith and Multicultural Studies atau Pusat Studi Lintas Iman dan Multikultural. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang tadi sudah Bu Tracy sampaikan untuk memperkenalkan apa sebetulnya Pusat Studi Lintas Iman dan Multikultural ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang yang atas kesediaan dari Prof. CY yang sudah hadir. Prof. CY ini juga sekaligus advisory board dari Center for Interfaith and Multicultural Studies. Ada juga Pak Joko dari BRIN yang sudah hadir dan ada Bu Ferry dari Aliansi Sumut Bersatu yang nanti ini sangat relevan dengan konteks diskusi kita mengenai localized initiative. Jadi inisiatif yang sifatnya lokal tapi juga consider relasinya dengan konteks yang sifatnya lebih global.
Tadi sedikit banyak Bu Tracy sudah menyampaikan mengenai latar belakang, mengenai kenapa kemudian JIMS ini diresmikan dengan berkaca dari apa yang sudah YPSIM lakukan selama beberapa waktu ini, lebih dari 3 dekade, dan kemudian juga melihat dari apa yang uh, kami temukan, khususnya saya dan Bu Tracy mungkin ya, karena kami sharing similar research interest gitu dengan Bu Tracy terkait dengan isu-isu multikulturalisme dan moderasi beragama. Jadi semua kondisi itu, semua variabel itu yang kemudian menjadi alasan yang akhirnya membawa kami pada sebuah keputusan besar untuk mendirikan pusat studi ini. Visinya sendiri besar, visinya besar, dan tentu saja untuk mencapai visi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh center itu sendiri, tapi butuh upaya kolaboratif dengan banyak pemangku kepentingan, stakeholder, dan peran aktornya gitu ya. Seperti misalkan visi kita itu adalah untuk menghadirkan atau membangun society yang inklusif dengan memperkuat pemahaman dan awareness soal lintas iman dan multikultur. Dari visi tersebut kemudian kami turunkan ke dalam 4 misi, yang 4 misi ini sebetulnya representasi dari Tridharma perguruan tinggi dan 1 enabler yang itu kemudian bisa memperkuat pelaksanaan Tridharma tersebut. Yang pertama itu ada riset yang kolaboratif, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat yang engaging, yang kemudian melibatkan pemangku kepentingan multisektor, kemudian ada teaching dan diseminasi ideas, misalkan melalui guest lecture atau webinar dan lain sebagainya. Dan terakhir ada partnership atau collaboration. Jadi kami berusaha untuk reach out ke beberapa organisasi, beberapa universitas, institusi untuk menjajaki kemungkinan kerjasama yang bisa dilakukan dalam rangka memperkuat inisiatif yang ingin dilakukan dan memperbesar skala dari dampak yang ingin dihasilkan. Karena masalahnya sangat kompleks, tentu butuh kerjasama multi pihak dengan kekuatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, dari 4 misi tersebut kami ada 4 flagship program. Yang pertama itu tadi collaborative research. Kami ada 2 tema besar untuk collaborative research. Yang pertama itu berkaitan dengan diversity, inclusion, and multiculturalism. Dan yang kedua itu berkaitan dengan agama dan lintas iman. Kemudian yang kedua adalah religi perilaku podcast. Jadi kami sedang dalam tahap untuk grant yang grant ini akan membantu kami untuk melaksanakan proses pembuatan podcast yang sifatnya documentary style video podcast yang nantinya akan berusaha untuk mendiskusikan atau mengeksplor kehidupan dari kawan-kawan kita yang beragama atau memiliki kepercayaan yang sifatnya minoritas di Indonesia. Rencananya jika ini berhasil akan ada 10 tempat yang kami kunjungi, 10 komunitas yang akan kami kunjungi, 5 di Pulau Sumatera, 5 di Pulau Jawa. Kemudian ada kelas inklusivitas dan religiusitas. Ini adalah sebetulnya program trademark yang sudah dilakukan oleh YPSIM dan kemudian sekarang bahkan penugasannya kepada lebih sistematis dan mudah-mudahan bisa lebih impactful. Dan kelas inklusivitas ini menyasar beberapa target audiens gitu. Ada untuk siswanya, ada untuk guru dan tenaga kependidikan, ada untuk dosen juga, dan ada untuk publik gitu. Beberapa waktu lalu kami juga sudah melaksanakan kelas inklusivitas untuk para dosen baru yang masuk di Universitas Satya Tera Bhinneka. Nah, termasuk dalam kelas inklusivitas ini juga adalah pengembangan modul. Jadi salah satu yang mungkin unik di kampus kami di SD Bhinneka itu adalah kami memiliki mata kuliah wajib universitas namanya religiusitas atau keberagamaan dan inklusivitas. Dua mata kuliah ini mungkin jarang ditemui di kampus lain. Nah, dalam mata kuliah religiusitas ini kami mencoba mengadres aspek-aspek sosiologis dari
keberagamaan kita sebagai homo religius seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada monthly webinar, ini semacam talk show yang dilaksanakan secara online yang itu bisa membahas beragam topik yang terkait dengan keberagaman, inclusion, multiculturalism, agama, interfaith, dan seterusnya. Ini tadi sudah disinggung sedikit bahwa kami ada dua research group. Yang pertama itu Diversity, Equity, and Inclusion, dan yang kedua itu Religion and Interfaith Studies. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang tertarik untuk menjadi bagian dari JIMS, menjadi bagian dari gerakan ini, baik sebagai fellow misalkan atau affiliate researcher yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Pak Jin di akhir kegiatan, nanti bisa memilih gitu keterlibatannya itu apakah nanti mau interestnya itu di isu-isu soal keberagaman, ekuitas, dan inclusion kah, ataukah dalam konteks agama dan lintas iman. Atau misalkan jika ada interdisciplinary yang Bapak Ibu tertarik juga itu sesuatu yang kita bisa diskusikan bersama-sama. Ini timnya sejauh ini baru ada 3 orang, saya selaku direkturnya, terus kemudian ada Bu Tracy yang juga bertindak sebagai senior fellow untuk center ini, dan ada Pak Zen yang menjadi sekretaris dari center ini. Dan karena resources-nya masih sedikit, kami masih sangat baru berjalan beberapa bulan. Alhamdulillah untuk launching ini kami dibantu oleh unit prestasi mahasiswa interfaith. Jadi di ST Bhinneka juga bukti komitmen kami dalam rangka fostering interreligious understanding and harmony itu adalah bahwa ada unit kegiatan mahasiswa yang memang dia berorientasi atau bercorak interfaith gitu. Kemudian sekaligus juga memperkenalkan ada advisory board kami. Jauh ini sudah ada 3 advisory board. Yang pertama itu adalah Pak Dr. Sofyantan yang juga adalah Ketua Dewan Pembina dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda dan juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP. Kemudian ada Prof. Siwai yang sekarang mengerti di Institute of Asian Studies di University of Brunei Darussalam. Kemudian ada Dr. Nigel Panford yang merupakan profesor at Department of Education di Oxford. Rencananya kami sedang eksplorasi lagi untuk advisory board dari gender perempuan sehingga bisa tercapai gender balance gitu sebagai bentuk upaya untuk membuat ruang bertumbuhnya menjadi ruang bertumbuh yang sifatnya gender balance begitu. Itu saja mungkin sekedar pengantar pengenalan dari JIMS dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Irfan Sarihindi, SEMA, selaku Direktur JIMS, atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi talk show Developing Impactful Localized Initiative for Social Inclusion, Mapping Problems and Navigating Rules bersama 3 narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Chang Yong-hun dari Universitas Brunei Darussalam. Narasumber kedua yaitu Ibu Ferry Wirapadang selaku Ketua Aliansi Sumut Bersatu, dan Bapak Joko Triharyanto selaku Peneliti Pusat Studi Agama dan Kepercayaan BRIT, yang akan dipandu oleh moderator kita sekaligus Direktur dari Center of Interfaith Multicultural Studies, yaitu Bapak Irfan Sarihindi, SEMA. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Mutia atas waktunya. Selamat datang Prof. Siwai. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Apa kabar Prof? Bagus, baik-baik. Oke, terima kasih. Prof. Siwa, ada Bu Ferry juga. Selamat sore Bu Ferry. Selamat sore Pak Irfan. Ya, terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi di talk show sekaligus launching JIMS ini Bu. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga ASB sudah dilibatkan dalam proses diskusi kita sore hari ini. Iya, dengan senang hati Bu. Dan terakhir ada Pak Joko. Pak Joko ini adalah peneliti dari BRIT yang areanya adalah soal
Agama dan Kepercayaan. Jadi beliau dari Pusat Studi Agama dan Kepercayaan di BRIN. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore, Mas Irfan. Terima kasih ya Pak sudah bergabung sore ini bersama kami. Jadi sore ini kita demografi pesertanya juga beragam ini Prof. Siwai dan Bu Ferry dan Pak Joko, ada mahasiswa, ada kemudian juga unsur profesional, ada akademisi, ada juga teman-teman yang sudah terlibat berkecimpung di area interfaith dan multicultural studies juga gitu dengan aspek dan skopnya yang berbeda. Nah, untuk sore ini kita akan berdiskusi dengan tema gimana ya caranya untuk melakukan aksi-aksi atau inisiatif-inisiatif baik yang berdampak di dalam konteks dunia yang sudah sangat interconnected gitu. Jadi kalau kita mau berbicara soal Medan atau Sumatera Utara gitu misalkan, kita nggak bisa melihat Medan dan Sumatera Utara ini sebagai hanya Medan dan Sumatera Utara, tapi perlu melihat itu dalam konteks Medan sebagai bagian dari Indonesia, kemudian Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, dan seterusnya. Maka hari ini kita kedatangan narasumber yang bekerja atau area pekerjaannya mudah-mudahan bisa merepresentasikan ketiga lapisan tadi ya. Ada Bu Ferry yang bekerja di wilayah Sumatera Utara yang kita akan mendengar lebih banyak terkait interfaith dan multicultural situation gitu ya di Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Joko yang nanti bisa memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kondisi di Indonesia, dan nanti Prof. Siwai akan menambahkan, akan memperkuat pemahaman kita dalam konteks regional di Asia Tenggara. Nah, saya ingin mulai dari Bu Ferry. Nah, Bu Ferry, kalau misalkan kita berbicara soal keberagaman dan lintas iman ya Bu ya, di Medan khususnya dan di Sumatera Utara secara umum, berdasarkan pengalaman Ibu dan teman-teman di Aliansi Sobat Bersatu, apa Bu sebetulnya yang menjadi persoalan-persoalan yang mendesak, yang urgent, yang paling besar Bu selama ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Kaget juga ya ditanya pertama ternyata gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, Pak Irfan dan teman-teman sekalian, pertanyaan sangat menarik dan juga sebenarnya diskusi sore ini sangat menarik ya gitu ya. Karena jujur saja ruang-ruang perjumpaan yang mendiskusikan terkait kebiasaan beragama, berkeyakinan atau juga lintas iman itu sudah semakin sangat sedikit gitu ya, dan padahal ini menjadi salah satu kebutuhan saat ini, sama yang seperti disampaikan oleh Pak Irfan bahwa kalau kita menyebutnya bahwa Medan Sumatera Utara itu tidak sedang baik-baik saja gitu ya, tapi kesannya di luar di luar gitu ya, orang mengenal Sumatera Utara sebagai Medan gitu ya, sebagai kota yang sangat majemuk, multikultural gitu ya, itu sangat menjadi nilai positif dan dari kebanggaan kita sebenarnya Sumatera Utara gitu ya, atau kota Medan ini gitu. Tetapi di balik kebanggaan itu gitu ya, bahwa saat ini ada banyak muncul permasalahan atau gesekan-gesekan karena benturan-benturan perbedaan-perbedaan terhadap, yaitu tadi perbedaan terhadap keyakinan, agama, ras, dan lain-lainnya gitu. Nah, tentunya benturan-benturan ini tidak tumbuh, tidak muncul begitu saja. Pasti ada latar belakangnya, pasti ada yang mendasarinya gitu. Dan itu pasti tidak hanya satu aspek saja, kita pasti tahu itu gitu ya. Tapi kalau ASB memotretnya Pak Irfan bahwa sejak tahun 2010 gitu ya, sampai saat ini ketika Aliansi Bersatu aktif melakukan pemantauan, aktif melakukan edukasi, campaign, dan juga melakukan pendampingan untuk memastikan korban-korban intoleransi atau kelompok-kelompok yang mengalami konflik karena perbedaan-perbedaan ini mendapatkan keadilan walaupun masih jauh panggang dari api gitu. Terbalik ya Pak, ya masih jauh panggang dari api gitu ya. Tapi pertanyaannya ini
kenapa saat ini Sumatera Utara, Medan itu sedang tidak baik-baik saja. Saya sudah sampaikan bahwa ini dilatar belakangi oleh banyak hal. Tidak bisa hanya dibedah atau dilihat dari satu kacamata saja. Misalnya saja karena faktor politik, ya, faktor edukasi juga, faktor ekonomi juga, atau faktor kebijakan-kebijakan yang memang muncul di negara kita yang mengakomodir sekelompok orang atau munculnya gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Jadi ini sangat kompleks Pak Irfan. Kalau kita mau berbicara menelaah kenapa sih kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Bergeser mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu hingga saat ini tidak tidak menjadi rahasia umum. Misalnya kita melihat beberapa tahun belakangan ini bahkan beberapa kelompok atau komunitas agama mengalami hal yang tidak baik, hal yang tidak enak atau disebutkan diskriminasi. Bagaimana orang yang sedang beribadah, yang sedang berdoa kepada Tuhannya, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang, di stop beribadah, bahkan pendirian rumah ibadah atau rumah ibadah yang sudah berdiri pun ditolak gitu. Ini kan sebuah pergeseran yang membuat kita sangat miris gitu. Nilai-nilai bangsa kita, NKRI kita itu benar-benar sudah mulai terkikis gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan edukasi tadi gitu, karena kita di sini juga berbicara dari ruang lingkup akademisi. Saya pikir ini edukasi menjadi salah satu penting. Bagaimana kita memastikan edukasi secara formal dan informal gitu ya. Anak dari usia dini itu mendapatkan edukasi seperti yang sekarang kita bicarakan. Kalau tidak, saya memiliki kekhawatiran gitu ya, anak generasi cucu kita, anak atau cucu kita, generasi kita ini ke depan mau seperti apa gitu. Melihat persoalan yang ada di depan mata, tapi tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian dilakukan oleh negara. Jadi kompleks Pak. Jadi kita mau melihatnya dari mana gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya ruang diskusi kita sore ini justru sebenarnya memberikan satu peluang gitu ya ke depan bagaimana Tribuna Dharma perguruan tinggi juga memiliki peran itu, khususnya untuk melakukan edukasi. Nah, mungkin itu Pak Irfan secara singkat. Kalau berbicara masalah, kita pasti sudah sangat katam juga, lihat juga gitu ya. Di media kita sering lihat, di salah satu desa, di salah satu kecamatan di Sumatera Utara. Banyak kasus Pak Irfan kalau mau berbicara kasus. Banyak gesekan-gesekan yang sudah terjadi. Banyak diskriminasi yang dialami oleh sekelompok orang atau individu karena perbedaan-perbedaan itu tadi. Kalau saya melihat refleksinya, kenapa gesekan ini muncul, kenapa juga perubahan ini kita alami saat ini, itu karena banyak faktor tentunya. Mungkin itu dari saya dulu. Pertanyaan pertamanya Pak Irfan, terima Terima kasih. kasih ya Bu Ferry. Jadi ini menarik ya Bu, dan mungkin dalam beberapa hal mengkonfirmasi. Jadi saya jadi teringat beberapa waktu lalu itu ada diskusi dengan salah satu orang di sebuah institusi yang memang concern juga di area ini, dan dia cerita ketika dia melihat Medan, dia merasa dia istilahnya itu bom waktu gitu. Jadi mungkin secara kasat mata terlihatnya semuanya baik-baik saja gitu ya. Kita relatif beragam gitu ya dibanding dengan Pulau Jawa yang Muslimnya dominan gitu secara persentase. Di sini kan relatif nggak terlalu sedominan itu gitu. Tapi ada sesuatu yang kita mata yang itu kalau misalkan kita biarkan bisa jadi bom waktu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ferry atas perspektifnya mengenai Medan dan Sumatera Utara. Tapi mungkin saya sebelum pindah ke narasumber yang lain, mungkin saya mau bertanya satu hal lagi sih ke Bu Ferry. Dari Ibu sendiri, apa Bu yang kemudian menjadi kayak penyebab yang paling men-trigger gitu bahwa persoalan ini tuh masih terjadi gitu, terlepas dari kompleksitas yang tadi Ibu ceritakan ya Bu ya. Ya, kalau penyebab yang paling mendasar itu menurut saya adalah edukasi ya. Jadi edukasi di mana kita gitu ya, masyarakat secara umum sekarang mendapatkan edukasi itu dari banyak pintu gitu ya. Dan
ketika ruang-ruang ini banyak didapatkan, banyak informasi-informasi pengetahuan yang diterima oleh setiap orang tanpa ada proses penyaringan, tanpa ada proses diskusi, ini membuat salah satu penyebabnya. Misalnya, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kita melihat sekarang misalnya ketika momen politik gitu ya, atau di momen-momen pilkada atau momen politik lainnya, individu-individu kita di masyarakat gampang sekali disusupi, gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali gitu ya. Ketika tadi Pak Irfan menyampaikan misalnya ini menunggu bola panasnya ini kapan nih meletusnya gitu ya, karena sebenarnya gitu ya, sebenarnya di kelompok-kelompok kecil di masyarakat di grassroots kita ini sebenarnya sudah, yaitu tadi yang sedang tidak baik-baik ini yang membuat kita semakin khawatir gitu ya. Misalnya saja kita melihat saat ini pengelompokan baik di lingkungan tempat tinggal kita, di dunia pendidikan itu muncul Pak Irfan. Jadi edukasi yang membuat orang semakin tidak terbuka menerima yang lain, tidak menghargai orang lain, itu semakin masif dilakukan gitu. Walaupun tidak terang-terangan tapi itu masif dilakukan gitu. Bahkan bagaimana orang bisa muncul membenci satu kelompok dengan kelompok yang lain itu muncul Pak Irfan. Saya pikir itu tentunya adalah doktrin dan yang dimulai dari edukasi. Itu paling penting gitu. Karena misalnya kita melihat, misalnya refleksikan ketika kita berharap komunitas atau di tempat-tempat komunitas keagamaan yang seharusnya membangun perdamaian itu bahkan sekarang banyak beralih fungsi memunculkan bukan perdamaian, justru kebencian yang muncul di hati satu orang, di individu-individu orang. Saya berani menyatakan itu karena faktanya seperti itu. Misalnya momen pilkada aja, kita lihat misalnya, ya kan, edukasi yang muncul di media baik pun di ruang-ruang lainnya itu gampang sekali orang menyatakan bahwa orang akan mengamini perilaku orang atau karakter orang yang pelaku diskriminatif, dia lebih diutamakan dibandingkan orang yang karena berbeda keyakinan gitu ya, padahal dia adalah orang yang jujur, yang punya kapasitas terukur gitu ya, udah kelihatan tuh gitu ya, yang kategori baik-baik yang menurut kita ada di dia. Tapi doktrin yang salah lebih baik memilih orang yang sama agamanya, keyakinannya, dibandingkan walaupun dia korupsi sekalipun misalnya, dibandingkan orang yang berbeda agama padahal dia orang jujur. Itu refleksi yang sederhana sebenarnya, bagaimana kita gampang gitu ya, doktrin karena karena dilatar belakangi agama, dilatar belakangi nilai-nilai yang agama yang saya pikir sudah lari dari konteks gitu, itu sudah tidak tepat, itu membuat mendasari kita semakin tidak baik-baik saja. Nah, yang menarik yang saya sampaikan tadi Pak Irfan, bahwa kenapa edukasi ini juga memunculkan pengelompokan, semakin kita tidak bisa hidup berbaur. Kita lihat sekolah juga sekarang sudah berbasis keagamaan. Rumah-rumah kontrakan saja pun atau rumah sewa kompleks-kompleks sudah berbasis keagamaan, ya kan? Di mana lagi gitu ya? Mungkin nanti pasar pun sudah berbasis keagamaan. Pajak, kalau bahasanya Medan pajak gitu ya, yang sudah berbasis keagamaan. Artinya ruang kita untuk bisa berbaur, untuk mengenal satu sama lain itu sudah semakin sempit, ya. Jadi ini membuat ini membuat kita was-was diri bahwa generasi muda, generasi dari usia dini ini penting Pak Irfan. Kenapa saya berani menyatakan ini? Nggak apa-apa lah, waktunya agak panjang. Kita saat beberapa tahun belakangan ini, ASB itu menjadi tempat belajar bagi anak-anak UIN, khususnya sosiologi agama. Mungkin ruang Zoom ini juga lagi ada ikut diskusi dengan kita karena kebetulan lagi ada PKR di kantor gitu ya. Kita pernah merefleksikannya, kita pernah bertanya, misalnya membuat pelatihan, memaknai keberagaman. Nah, ada satu peserta menyatakan bahwa ketika kita mengunjungi salah satu rumah ibadah, dia menyatakan bahwa di usia yang sudah hampir 20 tahun, baru pertama mengenal atau pernah duduk bareng ngobrol dengan orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Padahal usianya sudah 20 tahun. Yang dia dengar selama ini apa Pak Irfan? Yang dia dengar adalah hal-hal negatif.
yang edukasi yang saya sampaikan tadi. Gitu, hal negatif yang membuat dia tidak menyenangi. Mungkin dia juga enggan untuk mengenal, untuk berinteraksi. Dan justru ketika ada gesekan-gesekan, maka orang-orang seperti ini gampang disusupi. Orang-orang seperti ini gampang dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan diskriminasi, bahkan mungkin tidak menerima orang yang berbeda dengan dia. Jadi ini mungkin refleksi gitu ya, yang berdasarkan pengalaman yang ada di depan mata kami. Jadi saya menyampaikan bahwa edukasi itu sangat penting. Ini menjadi latar belakang yang paling gampang, bukan paling gampang, yang paling berkontribusi banyak gitu ya, berkontribusi banyak. Kenapa muncul konflik-konflik? Karena perbedaan-perbedaan kita itu gampang sekali disusupi, gampang sekali dipecah belah. Mungkin itu Pak Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ferry. Tadi saya mencatat keywordnya itu mulai dari pendidikan yang mendiseminasi pandangan-pandangan yang eksklusif, plus juga kemudian policy-policy atau tindakan bisnis dan sebagainya yang mencerminkan eksklusivisme tadi ya Bu ya, sehingga ada prejudis, ada stereotip dan seterusnya. Nah, kita akan beralih memperluas cakrawala kita, perspektif kita akan melihat dari perspektif di Indonesia secara umum, dan kita akan bertanya kepada Pak Joko sebagai peneliti dari BRIN. Pak Joko, kira-kira apa ya Pak kemudian kalau dari perspektif Indonesia secara umum gitu berdasarkan dari hasil kerja risetnya BRIN, apa yang kemudian masih menjadi persoalan atau tantangan sehingga yang mengganggu koeksistensi yang harmonis gitu di antara masyarakat yang plural di Indonesia, baik dalam konteks agama maupun kultur, Pak. Terima kasih Mas Irfan. Yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan selamat dulu pada Pak Irfan, Bu Tracy, dan kawan-kawan di JMS ya, yang sudah melahirkan satu lembaga yang saya kira ini lembaga yang sangat penting ya dalam konteks keindonesiaan. Jadi saya kira ini bukan kerja kecil hanya lingkup Medan begitu, tetapi ini satu kerja global yang sangat besar, karena tantangan kemanusiaan ke depan saya kira diantaranya adalah persoalan bagaimana relasi humanisme ini saya kira menjadi persoalan yang cukup penting. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya ini cukup parah ya, karena dari dulu kita selalu mengenal bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang harmoni, yang rukun begitu ya. Tetapi beberapa tahun terakhir ya, ini kita lihat ada kasus-kasus konflik-konflik sosial, kemudian kekerasan, intoleransi, dan sebagainya, yang saya kira ini satu kondisi yang perlu mendapatkan perhatian, yang tentu saja semua elemen masyarakat penting untuk turut berpartisipasi menjadi solusi, seperti termasuk juga di lingkungan perguruan tinggi ya, seperti SD Bhinneka ini. Nah, dalam konteks keindonesiaan sebenarnya kita juga kawan-kawan di Kementerian Agama misalnya setiap tahun itu selalu melakukan pengukuran terkait dengan kerukunan umat beragama. Ini saya kira data yang cukup menarik ya. Jadi dari tahun ke tahun itu tren positif ya, mulai dari tahun 2017 sampai 2023, ini data yang saya punya. Ini trennya naik 0,97. Ini artinya indeks kerukunan umat beragama ini cenderung mengalami kenaikan. Tetapi memang kita tidak pungkiri ya bahwa di masyarakat kemudian juga ada persoalan-persoalan itu yang saya kira ini perlu untuk mendapatkan jawaban. Nah, banyak pihak yang sebenarnya sudah melakukan aksi-aksi yang semacam ini ya. Kita mengenal mungkin kawan-kawan ini akrab dengan Syafi'i Ma'arif misalnya, Ma'arif Institute, kemudian Gus Durian dan seterusnya. Saya kira ini kawan-kawan yang melakukan
aktivitas-aktivitas yang penting untuk mendorong harmonisasi di masyarakat. Nah, saya kira menjadi penting untuk kita kemudian melihat dalam konteks keindonesiaan ini ada beberapa isu penting ya yang saya kira menjadi hal yang mungkin nanti bisa dijadikan agenda ya untuk kawan-kawan di CIMS ini. Yang pertama tentu saja pengelolaan partisipasi masyarakat. Tadi di tingkat-tingkat lokal itu ada beberapa konflik, ada kasus-kasus konflik yang saya kira itu juga perlu untuk ditangani, dan itu masyarakat di level-level lokal itu tentu punya kasus-kasus yang sifatnya lokalistik ya. Tetapi dengan era sekarang ini, era globalisasi, kebebasan informasi, saya kira itu menjadi sangat penting karena isu-isu itu kemudian juga menasional bahkan mengglobal. Nah, ini yang saya kira juga menjadi perhatian. Nah, masyarakat yang sebenarnya adalah subjek yang sesungguhnya dari proyek-proyek harmonisasi ini. Jadi bagaimana mereka berinteraksi, berrelasi, saling berdialog dengan konteks keragaman agama dan budaya. Saya menemukan misalnya di beberapa daerah itu masih kuat begitu ya, masyarakatnya memelihara tradisi-tradisi yang itu cukup menjadi pengikat di antara mereka. Jadi misalnya di daerah Malang itu yang tinggi, yang di suku Tengger, itu di sana ada satu cerita yang mempertemukan antara Aji Saka itu dengan Nabi Muhammad. Aji Saka ini adalah sosok pepunden orang Jawa yang kemudian dipertemukan dengan sosok Nabi Muhammad. Yang ini secara historis dan secara real itu tidak mungkin bertemu, tetapi dalam konteks masyarakat itu dipercaya bertemu dan mereka berrelasi secara baik, dan itu menjadi tuntunan moral bagaimana masyarakat di Tengger itu yang ada masyarakat Buddha, ada masyarakat Hindu, ada masyarakat Islam, itu kemudian harus mengikuti tuntunan nilai itu, yaitu mereka harus rukun. Itu ada satu ungkapan di sana yang menjadi nilai ya di sana adalah ojo rebut bener. Istilah ojo rebut bener itu artinya jangan berebut kebenaran. Gitu. Nah, di situ diceritakan dua orang yang sama-sama melaksanakan perintah, tetapi jadi secara singkatnya Aji Saka itu memerintahkan untuk mengambil pusaka di Nabi Muhammad dan jangan diberikan kepada orang lain. Sementara di satu sisi Nabi Muhammad memerintahkan orang yang lain lagi untuk menyerahkan senjata itu pada pusaka itu pada Aji Saka dan jangan diserahkan pada orang lain. Nah, dua orang utusan ini ketika kemudian bertemu mereka saling berebut benar. Gitu. Jadi bukan satu salah satu benar gitu ya, tapi dua-duanya benar. Nah, orang yang kemudian berebut benar itu sama-sama kemudian menjadi mayat gitu. Kalau di Honocoro Kodoto Sowolo dan seterusnya itu di akhir kapan itu sama-sama menjadi mayat karena sama-sama berebut benar tadi itu. Jadi semua agama itu benar, tapi ketika berebut benar itu menjadi persoalan. Kemudian di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Selatan itu saudara-saudara Banjar dengan saudara-saudara Dayak itu mereka akan menghubungkan diri mereka sebagai badang sana. Badang sana itu artinya bersaudara. Kemudian juga di Bali kita mengenal ada Nyama Braya, Nyama Slam. Nah, itu juga konteks lokal bagaimana masyarakat lokal itu sebenarnya memiliki tradisi-tradisi yang bisa memelihara dan menguatkan kerukunan di antara mereka. Tapi memang kemudian pengaruh kebebasan informasi ini saya kira ya, bahwa kemudian menjadikan satu era di mana ada semacam mungkin satu masa liminal ya. Jadi di mana satu kondisi yang awal yang sudah matang kemudian berubah dan kondisi yang baru itu belum tertata, belum mapan. Jadi di sini ada kelabilan, ada
limitasi ya sehingga nilai yang baru belum terbentuk, tapi nilai lama ini sudah mulai ditinggalkan. Nilai dari tradisi-tradisi itu sudah mulai ditinggalkan. Orang mengambil nilai-nilai baru yang diperoleh dari internet, dari sosial media, dan itu kemudian menjadi persoalan karena nilai-nilai yang baru itu belum tentu kemudian sesuai dengan konteks mereka, konteks masyarakat kita, terutama dalam konteks keindonesiaan yang berbhinneka tunggal ika, yang sangat beragam, yang multikultural ini. Nah, ini kemudian menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, saya kira tadi yang pertama tentang masyarakat, yang kedua ya tadi itu pengelolaan, bagaimana kita mengelola tradisi dan budaya, baik tradisi keagamaan maupun etnisitas. Ini menjadi modalitas yang penting untuk membangun masyarakat, terutama tadi membangun bangsa yang harmoni. Kemudian yang terakhir saya kira menjadi juga sangat penting adalah bagaimana kita mengelola daya dukung seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dan ini saya kira sangat berpengaruh ya di masyarakat. Karena ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi apalagi itu menjadi pemicu yang sangat potensial untuk menjadi konflik gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi penting bagaimana mengelola masyarakat, mengelola kekayaan tradisi budayanya, dan juga mengelola daya dukung lain. Saya kira 3 hal itu mungkin nanti perlu menjadi pertimbangan bagaimana bergerak dalam bidang di bidang kerukunan, di bidang perdamaian semacam ini. Saya kira begitu dulu, Mas Irfan. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini menarik ya kalau saya simpulkan gitu, refleksikan dari apa yang Pak Joko sampaikan. Kita sebenarnya sudah punya infrastruktur gitu atau sebuah sistem bernama kearifan lokal, yang sistem tersebut sudah memungkinkan terciptanya harmoni di antara keberagaman. Ya, jadi saya tertarik dengan yang cerita soal yang di Malang, terus kemudian bagaimana yang di Kalimantan antara Banjar dan Dayak gitu ya, menjembatani perbedaan mereka, dan bagaimana perubahan situasi karena ada kebebasan informasi dan lain-lainnya ini membuat situasi yang sudah mapan dulu itu lumayan agak terchallenge gitu ya. Dan mungkin ini juga mengingatkan saya pada diskusi dengan Bu Tracy beberapa waktu lalu ketika kami mengembangkan modul inklusivitas. Kami berusaha mengkomparasi nih konteks keberagaman Indonesia dengan negara lain gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di Amerika gitu, misalkan keberagaman itu kan ketika kita berbicara soal diversity, kita berbicara soal rasisme terhadap masyarakat kulit hitam gitu ya, terutama yang memang diberangkatkan ke Amerika sebagai budak gitu di masa lalu, atau juga keberagaman sebagai sebuah realitas baru yang mereka sadari belakangan sebagai dampak dari imigrasi dan alur persebaran manusia gitu di era yang serba interconnected seperti sekarang. Tapi kalau kita di Indonesia kan melihat keberagaman itu sebagai sesuatu yang sudah ada existing sejak awal gitu ya, kayak part of the reason Indonesia dibangun, di develop, dan kadang-kadang mungkin kita taken for granted gitu ya, sehingga tadi dari poinnya Bu Ferry, kita jadi cenderung mengeksklusifkan pandangan kita dan aktivitas kita. Nah, saya mau geser ke Prof. CY. Ini Prof. CY, walaupun ini mungkin sebagai info buat teman-teman Bapak Ibu yang hadir, Prof. CY ini bukan orang Indonesia, tapi beliau sangat fasih berbahasa Indonesia, dan beliau risetnya itu salah satunya juga tentang Indonesia, tentang multikulturalisme dan keberagaman di Indonesia juga. Jadi mungkin kita ingin mendengar juga nih perspektif Prof. CY gitu ya, terkait persoalan interfaith dan keberagaman di ASEAN, atau mungkin di Indonesia, tapi dari perspektif sebagai seorang katakanlah outsider gitu, sebagai non-Indonesia yang melihat keberagaman Indonesia dari kacamata riset. Prof. CY, dipersilakan. Mas Irfan, izinkanlah saya pakai bahasa Inggris ya. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Irfan, where are you now? Di Inggris? In Medan. Medan, di Medan ya? Oke, di Medan. Ya, congratulations, selamat sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Irfan and also Ibu Tracy
for the launching of the center CIMS. Very exciting. I think the center would really have a huge impact on not just Medan but Indonesian society as a whole. Mas Irfan, I'm reflecting on your opening statement, looking at that you talk about the dynamic and interaction between the local and the global. I mean, in the current age and time, it is really hard to differentiate what is local and what is global, because the information age really has broken down that kind of boundary, right? I mean, we consume global information every day. We just need to take out our phone, turn it on, and then we are in a very globalized situation. When I'm reflecting on this dynamic between global and local, I sort of think about a lot of issues related to racial and also religious intolerance that happen in one pocket, one place in the world, would very quickly escalate into something that happened in a local society, even though we may be separated from that place thousands of miles away, right? We can be thinking about what is happening in Palestine at the moment, right? The violence, the bombings, the atrocities, the loss of lives, and so on. And it was thousands of miles away. But then we see that in our part of the world, we feel strongly about it. We lobby, we rally, we protest about it. So what is happening globally has a very intimate and very close relations to us locally. I remember a few years ago when the Rohingya refugee issues were very much escalated in Myanmar before the coup. There were a couple of Chinese temples in Jakarta, in West Jakarta, that were bombed. So what's the relations between the Rohingya and Chinese temple in Jakarta? Seemingly not very much relations, but then the connection was that because the assumption of what was happening to the Rohingyas, who were Muslims in Myanmar, and then the perpetrator of those violence towards them were assumed to be Buddhists. And so that then, were linked up by some of the radicals in Jakarta, which then took onto themselves to bomb the temples in Jakarta, right? So the temple in Jakarta really had nothing to do with the Rohingya cause. But then, that sort of demonstrated the relationship between the local and the global, and which is very, very hard for us to separate nowadays, right? And I wonder whether the choice of today's date is actually deliberate on the September 11, right? I mean, for us who have lived long enough, September 11, was a catastrophe that happened in the United States in 2001, right? I think a lot of the students who attend the session today, some of them were not born yet, right? So to some of my students, even some of my students that were very young or they were not born yet in 2001, when you talk to them about 9/11, it doesn't make any sense to them, right? But then to those of us who have actually lived through, I remember I was still a university student in Australia when the World Trade Center was attacked, and then it was live broadcast. We saw the plane hitting the World Trade Center, and again, what was happening thousands of miles away in the United States affected the whole world, because the world was changed after 9/11. National boundaries were set up. I remember when I was a university student in the late 90s, early 2000, we were talking about very exciting theories on globalization, right? As if globalization was an unstoppable force. We'll talk about hybridity, we'll talk about cosmopolitanism, we talk about transnationalism, and as if, the world has become a village, that national boundaries no longer matters, that people sort of just travel all around, and identities were totally redefined. We no longer talk about national identities.
We don't really talk much about ethnic identities anymore. We talk about hybrid identities. We talk about how identity is now mixed throughout, everyone is liminal and so on, right? But then 9/11 happened, and that whole configuration of globalization suddenly just came to a stop. Suddenly, every country set up security measures. In Jakarta, in Indonesia, you can feel it very strongly because every hotels, every shopping malls and so on set up increased security screening and so on. Even until today, you still feel those security screening. In national borders, there was when you want to travel, checking in has to be 3 hours before, no longer 90 minutes before or 2 hours before and so on. So there was increased steps of security screening. Now, again, those of you who were born after that, you probably think that it is normal for what you are experiencing now. Actually, no, during our time when we're your age, in early 20s, the world was a lot more liberal than what it is now. It is a lot more mobile, it was almost borderless, that we were imagining a global village, right? We stopped thinking about identity that has boundaries, right? We're crossing all these kind of boundaries, but then unfortunately, all those were changed after 9/11, and now we're talking about a very protectionist world, right? That US is trying to protect its own economy, that China is trying to protect its own interests. All these countries are electing a very conservative right-wing leaders to take up the responsibility of defending that boundary that were almost erased in the 90s, right? So whatever we are talking about today about local and global perspectives, about social inclusion and so on, was very much defined by what happened in 2001 after post 9/11, right? In Indonesia in particular, 2004, I mean, there were a couple of large turning points in Indonesia. There were watershed events that happened, right? 1998 was a watershed event when Suharto's regime collapsed, right? And again, a lot of the students who are in the audience will not have experienced that. You were not born yet. But then again, I was a university student when that happened. I was studying in Australia, and a lot of my Indonesian friends at the university, overnight, they were repatriated because their family business went bust, their family went bankrupt, and so on. So a lot of them disappeared overnight. Their family just can't afford to allow them to continue to live in Australia. And yet again, there were also others who flood into Australia because of the lack of safety in Indonesia. So we saw that kind of dynamic. I mean, I witnessed it when I was your age in university. So there was a watershed event that happened in Indonesia in 1998. 2004 was another watershed period when scholars refer to Indonesia as experiencing the conservative turn, right? In 2004, MUI came out to condemn Muslims and non-Muslims praying together. And then Ahmadiyya was outlawed. And then, a lot of conservative fatwas were being, enacted to control very organic kind of interfaith interaction. And so the boundaries between religious people were made clearer. And also, people were separated again in their everyday life because of this conservative turn, right, that happened in Indonesia. And then we saw also the politicization of Islam, and also the Islamization of politics in Indonesia, that politics become more and more religious. And the public sphere was contested hotly and also sometimes hostilely, right, by religious actors. And so we are now, sort of juggling with all these events that happen 10,
20 years ago, and thinking about, you know, social inclusion, thinking about the world that we're living in at the moment. We have inherited so much of all these effects that happened 20, 30 years ago, that, you know, that now we have no choice but to unpack and then to try to find ways to coexist. And I think this is where, you know, at this juncture where CIMS is being set up, that, you know, it has a mission to address some of these historical baggage that we have inherited, right? I sort of just want to reflect on one more point before I hand back the time to you, Irfan, about what Ibu Ferry kept on emphasizing just now about the importance of education, right? Well, schools are a site of either it can be a site of reproduction of particular kind of identity, but reproduction of particular kind of habitus, right? It can be a site of isolation, right? That you see some religious schools become a site where people are actually removed, children are removed from a wider society, which is multicultural and diverse and so on, and put into a very exclusive, artificial, self-secluded kind of environment, right? But then schools can also be a site for inclusion and also diversity. It can be a social lab. And this is where what I see from, you know, the schools in Medan where your foundation is running. You know, it is a social lab that experimented with coexistence, that experimented with how diversity might look like in the real world, in the Indonesian society. I mean, you put students, you put kids into these schools for them to, since a young age, have to deal with difference. And this is a very difficult, challenging mission. Sometimes it can be actually quite a you know, quite a dangerous experiment, right? Because religion and ethnic and, you know, primordial differences are something that can be inflammatory, right? People sort of hold all these traditions so closely, and then sometimes kids being kids, you know, they may actually quarrel because of these differences. But then I think, you know, your social lab is proving to be a very successful venture. That, I mean, I've told Dr. Tracy that you know, one of the first project that CIMS might want to conduct is to do a study, a longitudinal study, start with a baseline study, looking at the schools, schools from the Pengguruan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda, and then look at those schools and start looking at, you know, a study with a baseline, looking at where the students are now, and then track them a couple of years later until they graduate, and then they go out to the society. How do they behave later? You know, how do they contribute to multiculturalism? How do they contribute to diversity and also to tolerance, coexistence, and so on? And then you will have the data to speak about these schools as a social lab, as a social experiment that has succeeded, and then so that the school can become a model to be replicated elsewhere. And I think you guys are actually doing something that is very significant, and it's going to be very impactful for Indonesian society. Back to you, Ivan. Thank you, Prof. Siwai. Menarik ya, Prof. Tadi saya sama sekali tidak ingat bahwa 11 September kita punya kejadian yang sangat yang sangat mungkin traumatik dan changing dunia secara sangat drastis gitu 20 lebih tahun yang lalu lah ya, 22 tahun yang lalu gitu. Dan tadi Prof. Siwai juga meng-highlight bagaimana sebetulnya kita agak susah lagi untuk membedakan mana lokal, mana nasional, mana global, karena udah interconnected, dan apa yang terjadi di luar bisa mempengaruhi apa tindakan yang terjadi di kita gitu. Misalkan tadi Prof. Siwai menyampaikan terkait Palestina gitu, terjadi di luar sana, di Palestina, kemudian mendorong certain action, aksi tertentu yang kita lakukan di lokalitas kita.
Atau dulu ketika ada konflik Rohingya, ada pura yang dibom gitu ya di Jakarta, padahal tidak berhubungan secara langsung gitu. Nah ini mungkin tadi kalau disimpulkan dari ketiga narasumber kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kita sudah punya modal keberagaman, tapi kemudian ada gelombang konservatisme karena pengaruh politik, sosial, dan lain sebagainya yang sifatnya interconnected, level lokal, nasional, dan global. Terus kemudian juga ada pengaruh dari failure of education dan kebebasan informasi yang tadi juga di-highlight oleh Pak Joko. Nah, saya mungkin sebelum saya bergeser kembali, saya mungkin akan melanjutkan ke Prof. Siwai dulu ya. Nah, Prof. Siwai ini kan juga adalah co-founder dari Diversity and Inclusion Committee di SMU. Dan juga adalah salah seorang KAISID Fellow. Jadi KAISID ini sebuah mungkin komunitas gitu yang memang dia fostering interreligious dialogue atau dialog lintas iman. Dan dari pengalaman Prof. Siwai sendiri sebagai fellow-nya KAISID gitu atau sebagai co-foundernya Diversity and Inclusion Committee di SMU, kira-kira apa saja Prof yang mungkin inisiatif-inisiatif baik itu yang Prof. Siwai lakukan atau mungkin yang Prof. Siwai ketahui yang itu sudah dilakukan gitu sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis lagi gitu. Sure. I think, you know, in terms of initiative, Pak Irfan, you probably have a lot more experience than I do. You know, I'm more of an armchair sort of strategist, perhaps, you know, rather than someone who actually has got a lot of experience on the ground. But I was actually quite active in the interfaith scene for many years when I was living in Singapore. In Brunei, it's actually very hard to do interfaith or interreligious dialogue work, right? Because religion is tightly controlled and centrally controlled by the state. So every time when I want to do interfaith work, I have to travel out of Brunei, right? I can't actually do it in my own backyard. So I'm still very much involved in Singapore, in the interfaith work in Singapore, and also you know, one of the platforms that I was fortunate enough to be on is KAISID, the King Abdullah International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. I think he has changed his name to International Center for Dialogue now. You should actually apply as a fellow. I think it will really help you in giving you a different kind of perspective on how interfaith work can be done. Because when I was in Singapore, I did interfaith work in a very localized, organic, grassroots level. But then KAISID is an international, intergovernmental organization. So the way it does things is actually quite different. The strategy that it uses is a G2G kind of strategy rather than P2P, right? So instead of people-to-people connection, it builds government-to-government connection. So it's a very different kind of work. So I think, you know, in terms of strategies and work that can be done, you can divide it into local level strategies and then regional level and then international level. I think at this moment for CIMS, probably the local level will be where you might want to start, right? Looking at community engagement, dialogue facilitation, giving space for people to talk, right? And then allow that space to be a safe space, that conversations could always occur, that people will feel welcome to come and have that dialogue. So establish local peace communities, for example, can be one way of doing it. I sit on a board of a college in this place called Toowoomba in southern Queensland. In Toowoomba is actually quite interesting. Toowoomba is a city that was recognized by the
by UNESCO as the model city for peace and harmony. Now, the way in which this city, which used to be a redneck city, right, outside Brisbane, you can imagine those small industrialized city, farm city outside a big city are normally inhabited by people who have very little exposure to difference, and they can be quite intolerant, right? We call it the redneck kind of city. But then how did that city transform into a UNESCO city of peace and harmony? It was because a Buddhist organization called the Pure Land Learning College, which is part of the Pure Land Buddhist group, which was originated from Taiwan. And this group was led by a very respected monk in Taiwan. And that monk chose Toowoomba to set up its headquarters. So they moved their headquarters from Taiwan to Toowoomba, and then they set up a Pure Land Learning College there. And it was through that learning college that they started doing a lot of interfaith work. And it's a Buddhist college, Buddhist college, but they appointed a Singaporean Muslim to be the director of their Center for Multi-Faith and Multicultural, their Multi-Faith and Multicultural Center, which I was part of the advisory board. Very similar to CIMS, but then it is a Buddhist college. Having a Muslim director from Singapore, and the Muslim director has a lot of experience running interfaith work. So when he was invited to be the director in Toowoomba, he moved over with his family. And the first thing he did was to knock on doors of the church, knock on doors of different places of worship, and then also local authorities and so on. And then he built trust, built relationship with them in a very local level. And then he built the Toowoomba Goodwill Committee, right, to get all these religious leaders to come together as a committee. And then later on, he built the Queensland Interfaith Network Committee as well, right? So again, when you do local initiatives, you need to build trust. You need to build trust and interpersonal relations with all these religious leaders. And then once they trust you, when your center becomes a welcoming center, a safe space for conversation, and then that is where the relationship is being built. If there is anything that happened between members of two religions, right? It might not be a religious conflict, right? It might just be a small issue, interpersonal issue. But we see from a lot of cases in Indonesia, a lot of small little interpersonal conflicts can escalate to become a intercommunal, interreligious conflict, right? So what happened then is that if you have set up a committee like that, if something happened, you get all these religious leaders to come together to talk. I mean, Indonesia has FKUB, which is actually quite successful as well, except that because it is top down, so it's got a very different kind of flavor. So I think bottom up initiatives like these could be quite useful as well. In Singapore, there is another kind of organization. This is top down as well, that was set up by the government. It's called Interracial and Interreligious Confidence Circle, the IRCC, which 2 years ago changed its name to called Racial and Religious Harmony Circle. Now, these harmony circles, again, is a safe space for religious leaders to come together to build relations. And then once they build relations, and that is when you will see that, trust is being built. And then, what is really beautiful about diversity and inclusion is that if one day I go to Indonesia, if I'm attacked by radical Muslims, those people who protect me will not be my own Christian community, but it will be the Muslim community. So if I'm come and protect me against these radicals, right? And this is where you will know that interfaith work has succeeded in your society, right? Where people defend each other's faith, regardless of their own faith, right? So I think this could be one of the benchmark that you want to put, your CI, your center to benchmark with, right? As one of these
mission or vision that, if one day our students can defend each other's faith, that is where we know multicultural and interreligious education has succeeded in this school. Yeah. Okay, thanks. Ya, terima kasih Prof. Siwa, ini sangat menginspirasi ya, sangat bisa dijadikan benchmark mungkin nanti ya untuk CIMS gitu mulai berprogres menemukan niche-nya gitu ya untuk kira-kira di area mana nih CIMS bisa mengeksplorasi inisiatifnya secara lebih optimal. Saya aware dengan waktu, jadi saya mau langsung ke Pak Joko. Pak Joko, kalau dari temuan BRIN sendiri, gitu kira-kira apa Pak yang inisiatif-inisiatif baik yang Pak Joko dan teman-teman peneliti di BRIN temukan dan sudah berjalan di Indonesia, atau mungkin yang sudah BRIN lakukan juga? Terima kasih. Saya kira sudah banyak ya kawan-kawan kita di masyarakat begitu yang sudah melaksanakan berbagai inisiatif ya. Jadi misalnya di Semarang itu ada namanya FKUB Muda. Jadi kalau ada FKUB yang dibangun, jadi forum kerukunan umat beragama yang dibentuk oleh kepala daerah di Semarang itu diinisiasi FKUB Muda. Jadi pemuda-pemuda lintas agama ini kemudian berkegiatan bersama. Mereka misalnya live in di pesantren, di vihara, di gereja, dan seterusnya. Ini adalah upaya untuk saling mengenalkan ajaran masing-masing. Jadi peribahasa tak kenal maka tak sayang itu ternyata juga terbukti gitu. Jadi kalau kawan-kawan muda ini sudah mengenal itu, kemudian muncul sikap memahami, kemudian toleransi itu pasti akan terbentuk. Itu tentu lembaga-lembaga yang lebih besar sudah melaksanakan ya, misalnya seperti Ma'arif Institute, Wahid Foundation, kemudian Paramadina, kemudian juga jaringan Gus Durian gitu ya. Jadi di antara kelompok-kelompok ini ada yang membangun wacana akademik melalui kajian dan ruang-ruang ilmiah, membangun kerangka teoritis dan filosofis yang berbasis akademik sebagai landasan untuk dialog antar iman, juga dialog keragaman dan aksi-aksi sosial budaya. Tapi yang lain lagi ini juga mereka melakukan upaya untuk mendiseminasikan gagasan-gagasan harmoni itu secara langsung di ruang-ruang publik, membangun secara langsung ruang-ruang perjumpaan dan dialog antar komunitas, antar budaya, dan bahkan juga antar iman. Nah, saya kira yang saya cermati beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di masyarakat, ini saya kira bisa dilaksanakan ya oleh CMS. Yang pertama yang umum adalah dialog lintas iman antar umat beragama. Ini yang tentu saja akan membuka ruang-ruang perjumpaan. Kemudian yang kedua, diseminasi kesadaran toleransi, harmoni, kemudian juga sikap-sikap inklusivisme, multikulturalisme, ini melalui berbagai media ya, penerbitan, media sosial, kemudian diskusi-diskusi, seminar, kampanye, kerukunan, terkait dengan kerukunan, toleransi maupun anti kekerasan. Saya kira ini diseminasi yang cukup penting. Mohon maaf, saya berpindah Ya, sudah terlempar ya sepertinya ya. media ya. Suara saya cukup terdengar? Terdengar Pak. Oh ya, ini laptop saya ternyata baterainya habis ini. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah kajian-kajian ilmiah ya, yang tadi saya sampaikan itu akan membangun kerangka-kerangka teoritik dan ilmiah yang itu bisa menjadi landasan bagi bagaimana melakukan aksi-aksi di masyarakat. Kemudian tidak kalah penting tentu adalah membangun jejaring dengan kelompok-kelompok yang moderat, kelompok-kelompok yang beraktivitas sejenis ya. Ini akan memperkuat dan memperlebar resonansi gerakan toleransi, gerakan harmoni ini ke masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tidak bisa hanya bekerja sendiri, tetapi harus bergandeng tangan, melakukan kolaborasi dengan berbagai
lembaga, berbagai aktivitas-aktivitas yang lain untuk kita kolaborasi. Saya kira beberapa hal itu yang mungkin bisa kita pelajari ya dari apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas dialog-dialog antar iman, dialog-dialog kerukunan dan multikulturalisme. Ya, terima kasih Pak Joko atas ininya ya, insight-nya mengenai tidak hanya inisiatif yang sudah dilakukan, tapi juga tadi sudah mencakup juga saran-saran yang perlu CIMS lakukan untuk kemudian mengakselerasi mudah-mudahan ya dampak dari apa yang akan dilakukan terkait isu interfaith dan multiculturalism ini. Saya akan berlanjut ke Bu Ferry, ini di kolom chat sudah seru sekali diskusinya mengenai pendidikan dengan teman-teman semua Bapak Ibu yang hadir. Bu Ferry silahkan mungkin boleh bercerita apa yang sudah Aliansi Sumut Bersatu ini ya selama ini kerjakan gitu Bu dalam konteks ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan. Kalau Aliansi Bersatu ada satu program yang jargonnya kita gitu ya, pelatihan pluralisme untuk pemuda, untuk anak muda lintas iman dan juga anak muda dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Yang ini kita lakukan sejak tahun 2010 hingga tahun 2021 terakhir sekali. Pelatihan pluralisme ini kami lakukan untuk mengenalkan keberagaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya keberagaman agama, tapi keberagaman gender, keberagaman seksual dan lain-lain gitu ya, keragaman yang lebih luas yang dimaknai gitu ya. Nah, ada hal menarik yang kami lakukan di pelatihan pluralisme ini, di mana pelatihan ini dilakukan selama seminggu, 3 hari belajar teori atau di dalam kelas. 3 hari kita belajar memaknai keberagaman dengan metode live in atau peserta hidup dan tinggal bersama dengan orang tua asuh yang berbeda keyakinan dengan peserta tersebut. Kami meyakini bahwa memaknai keberagaman itu tidak bisa hanya belajar secara teori, tapi harus diimplementasikan, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar bahwa teori pepatah tidak kenal maka tak sayang seperti kata Pak Joko itu sangat benar sekali, bahwa bagaimana orang bisa menyayangi kalau menerima saja pun belum. Bagaimana dia bisa menerima ketika dia tidak mengenal gitu ya. Nah, maka kita harus mengenalkan terlebih dahulu. Sama seperti yang di awal saya sampaikan Pak Irfan, bahwa edukasi itu penting untuk mengenalkan bagaimana keberagaman Indonesia dari usia dini itu penting. Ya, karena itu basic, itu dasar, mengenalkan apa yang ada, keunikan dan juga kekhasan Indonesia ini harus harus diberitahu terhadap mulai dari sejak usia dini. Nah, supaya apa? Supaya mereka sudah terbiasa mengenal dan juga akhirnya tidak mendapatkan edukasi-edukasi yang negatif. Kita merefleksikan bagaimana anak-anak kita belajar dari Google atau mendengarkan dari informasi-informasi dari orang yang belum tentu mendapatkan informasi yang benar juga. Maka harus ada cross check, harus ada recheck kembali, dan itu harus dilakukan melalui berkunjung langsung, mengenal komunitas-komunitas, kelompok-kelompok atau individu-individu yang berbeda. Maka kami melakukan pelatihan pluralisme selain melakukan edukasi di dalam kelas secara teori, tinggal bersama orang tua asuh yang berbeda dengan dia, dan sampai saat ini di keterbatasan kami masih aktif melakukan yang namanya studi-studi agama. Jadi studi-studi agama ini secara umum diikutkan bisa diakses oleh siapapun gitu ya, oleh siapapun mulai dari usia usia dini hingga orang dewasa. Dan studi-studi agama ini dilakukan ketika misalnya bulan ini misalnya bulan Desember aja gitu ya. Desember itu dirayakan untuk memperingati hari Natal gitu ya. Jadi kita akan membuka ruang, kita akan mengunjungi salah satu gereja. Ketika teman-teman Kristen melakukan perayaan Natal, kita mengunjungi dan juga berdiskusi. Jadi mengunjungi teman-teman Kristen yang melakukan ibadah Natal, dan kita membuka ruang diskusi di ruang berbeda, memaknai peserta memaknai Natal itu seperti apa. Mereka harus mengenal Natal itu seperti apa. Sehingga apa Pak Irfan gitu, tidak ada lagi muncul misalnya bahwa tidak boleh mengucapkan Natal kepada teman-teman Kristiani misalnya, itu kan miris ya gitu ya. Nah, jadi
ASB mencoba membuka ruang gitu ya, membuka ruang perjumpaan di tengah perbedaan-perbedaan yang ada untuk membiasakan kita bisa hidup bersama, berinteraksi dimulai dengan berinteraksi untuk menumbuhkan itu tadi. Bagaimana dia mengenal sehingga ketika dia mengenal dia bisa menghargai, bisa menghormati, bisa menyayangi orang yang berbeda dengan dia. Mungkin secara teori kita mengucapkannya gampang, tapi prakteknya Pak Irfan itu luar biasa. Ya, kami bahkan ketika misalnya kita melakukan pelatihan pluralisme waktu itu, saya masih ingat ada satu teman pemuda dari UIN Sumatera Utara dan dia kebetulan Muslim. Ketika kita menempatkan beliau hidup bersama dengan orang tua asuh yang berasal dari Ahmadiyah, dia sampai opname karena dia merasa, aduh, celaka bagi dia ketika kami menempatkan dia belajar hidup dengan orang tua dari Ahmadiyah. Itu refleksi yang luar biasa yang kami dapatkan sehingga kondisi ini harus dirubah begitu ya, harus juga kita harus berani untuk melakukannya dan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kita tahu bahwa ya kita sudah Indonesia sudah sudah merdeka sampai 70-an tahun gitu ya, dan bahkan setiap tahun kondisinya bukan membaik tapi semakin buruk gitu. Tapi itu tadi berbicara apa yang dilakukan oleh ASB adalah memulai dari hal sederhana yang memang betul-betul menyentuh masyarakat di grassroots gitu ya, di level yang paling bawah, dan membiasakan hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan atau berbeda pilihan-pilihan lainnya. Karena tanpa sebuah keniscayaan ketika kita ingin orang menerima kita atau orang lebih menghargai perbedaan ketika perbedaan itu tidak dimaknai atau perbedaan itu tidak dikenal atau tidak juga dipahami bahwa antara satu dengan yang lain itu memang berbeda, tapi perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan, tapi perbedaan itu untuk juga bagaimana menciptakan ruang perdamaian bagi kita. Mungkin itu Pak Irfan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ferry. Ini saya aware dengan waktu, jadi saya akan tutup untuk diskusinya. Saya akan simpulkan sedikit. Jadi kita melihat bagaimana persoalan interfaith dan multicultural ini sifatnya interconnected, multi level gitu ya, dan multidimensi, multi aspek. Kita sudah punya modal yang baik, kearifan lokal yang baik, tapi memang ada kondisi politik, kemudian ekonomi, sosial, dan sebagainya yang kemudian mempengaruhi conservative turn, eksklusivisme, dan lain sebagainya, termasuk digital literasi, termasuk pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi kita patut bersyukur bahwa inisiatif-inisiatif baik sudah banyak dilakukan juga. Ada yang fokus di akademik, ada yang fokus di turun ke grassroots, dan seterusnya. Dan kita sudah mendengar tadi dari pengalaman dari Prof. Siwai, kemudian Pak Joko, dan Bu Ferry. Sekali lagi terima kasih banyak para narasumber. Ini waktunya sebenarnya masih pengen berdiskusi, tapi karena kita dibatasi waktu, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan diskusinya misalkan dengan monthly webinar gitu, jadi mungkin spesifik dengan masing-masing narasumber gitu ya, diskusi yang lebih mendalam. Tapi untuk sekarang sepertinya harapan kami untuk men-trigger dialog yang lebih mendalam, lebih besar, dan mudah-mudahan kita ini sudah berhasil dengan mendengar begitu antusiasnya Bapak Ibu narasumber menceritakan isu ini, menceritakan inisiatif baik yang sudah dilakukan, dan itu menunjukkan kepedulian Bapak Ibu narasumber untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih harmonis, yang lebih toleran di tengah keberagaman agama dan kultur yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara, dan khususnya juga di Medan dan Sumatera Utara. Dari saya, sekali lagi terima kasih. Saya tutup, saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Irfan, Ibu Ferry, Bapak Joko, dan Bapak Chang Yong-hun yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa mengenai isu-isu terkini dan solusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dari perspektif lokal, nasional, maupun global. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi penyerahan sertifikat kepada 3 para narasumber kita tadi, yaitu narasumber pertama, Bapak Dr. Chang Yong-hun, dari Universitas Brunei Darussalam.
Kepada operator dipersilakan mengambilkan sesi fotonya. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber kedua yaitu Ibu Ferry Wirapadang selaku Ketua Aliansi Sumut Bersatu. Kepada operator dipersilakan mengambilkan sesi foto. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber ketiga yaitu Bapak Joko Triharyanto selaku peneliti studi Pusat Agama dan Kepercayaan dari BIN. Kepada operator dipersilakan untuk mengambil sesi foto. Acara selanjutnya yaitu pengumuman kolaborasi atau grant yang akan dipandu oleh Bapak Zainuddin Abu Hamid. Kepada Bapak Zainuddin Abu Hamid, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung dalam acara peluncuran CIMS hari ini. Saya lihat cukup banyak partisipan yang hadir pada acara kali ini dengan berbagai background, baik itu dari akademisi, pemerintah, kemudian dari NGO, maupun dari adik-adik mahasiswa. Nah, namun sebelum CIMS sendiri ini diluncurkan pada hari ini, sebetulnya kami melihat bahwa cukup banyak apresiasi yang masuk kepada kami untuk bergabung bersama dengan CIMS. Seperti itu. Jadi kami cukup terkesan bahwa cukup banyak bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin bergabung dengan kami dan juga mendukung misi kami dalam mewujudkan kehidupan yang inklusif dalam pendidikan dan penelitian. Namun, seperti diketahui sebelumnya bahwa CIMS ini per hari ini baru saja diluncurkan, seperti itu. Oleh sebab itu, memang sebelumnya belum banyak program-program yang sedang atau sudah berjalan, karena kami sendiri pun masih perintis-perintis beberapa program. Namun setelah peluncuran ini, akan ada beberapa program strategis yang akan dijalankan dalam waktu dekat, di antaranya beberapa program flagship yang sudah dijabarkan oleh Pak Irfan. Oleh sebab itu, saat ini kami akan membuka kesempatan untuk fellowship. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan CIMS, kami saat ini membuka kesempatan untuk berkolaborasi bersama kami. Adapun pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai skema-skema fellowship. Ya, skema pertama yaitu fellow. Fellow di sini memiliki beberapa tanggung jawab, diantaranya terlibat dalam pembuatan proposal dana penelitian, kemudian juga terlibat bertanggung jawab dalam implementasi dari beberapa tugas atau program flagship. Dan selain itu juga fellowship ini juga memiliki tanggung jawab untuk menghadiri pertemuan selama 2 minggu sekali. Adapun benefit yang akan didapatkan yaitu diantaranya 10% dari dana hibah penelitian atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam budget penelitian. Yang kedua juga apabila fellowship ini juga tergabung dalam beberapa program fellowship, maka akan diberikan honorarium sesuai dengan kesepakatan. Namun untuk requirement-nya sendiri untuk program fellow ini, pertama diantaranya minimal memiliki latar belakang pendidikan master untuk bidang terkait, atau bisa juga untuk mahasiswa S3 ongoing.
Selanjutnya juga memiliki pengalaman dalam penelitian atau dalam pengajaran, dan juga memiliki pemahaman yang cukup mengenai studi lintas agama dan multikultural. Nah, untuk saat ini, skema dari fellowship ini belum dibuka, namun skema ini akan dibuka ketika kami mendapatkan dana penelitian. Untuk skema selanjutnya, yaitu affiliate researcher. Apa perbedaan affiliate researcher dengan fellow sebelumnya? Pertama, dari tanggung jawab sendiri. Affiliate researcher ini juga terlibat untuk pembuatan atau penyusunan proposal dana hibah. Selain itu, yang membedakan yaitu affiliate researcher ini menulis artikel akademik ataupun non-akademik dengan menjadikan KIM sebagai affiliate. Nah, lalu benefit apa yang akan didapatkan? Pertama, affiliate researcher ini sifatnya pro bono, artinya tidak mendapatkan honor seperti fellow, seperti itu. Tapi sifatnya pro bono. Namun, apabila affiliate ini mendapatkan dana hibah, maka affiliate ini berhak untuk mendapatkan 10% honorarium sesuai dengan budget dari penelitian itu sendiri. Lalu requirement-nya apa saja? Sama, pertama itu minimal memiliki background pendidikan S2 atau bisa juga ongoing S3. Selanjutnya, affiliate researcher ini juga bisa dari dosen baru atau dosen muda, dan selain itu juga memiliki pengalaman pendidikan ataupun penelitian. Dan untuk saat ini, skema affiliate researcher ini sedang dibuka. Jadi Bapak Ibu apabila tertarik untuk apply ke skema affiliate researcher, itu bisa menunjukkan aplikasinya saat ini. Untuk skema selanjutnya, yaitu member, apa saja tanggung jawabnya? Pertama, yaitu member terlibat di dalam berbagai aktivitas KIMS, ya, yaitu diantaranya webinar, riset, dan sebagainya. Dan yang kedua, member ini juga nanti akan diberikan informasi dan sebagainya mengenai penelitian ataupun dana hibah, gitu. Jadi untuk member ini yang membedakan dengan skema-skema sebelumnya itu tidak terbatas kepada penelitian saja, tapi juga terlibat di dalam berbagai program-program KIMS lainnya, seperti monthly webinar, penyusunan kurikulum, dan sebagainya. Benefitnya untuk member ini sifatnya pro bono, dan untuk requirement-nya minimal memiliki pendidikan S2 atau dapat juga bagi mahasiswa ongoing S3. Dan untuk saat ini skema member itu terbuka. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar ke skema ini, itu bisa memasukkan aplikasinya. Dan yang terakhir, memang sebelumnya saya lihat KIMS ini begitu banyak tertarik, bahkan diantaranya itu adik-adik mahasiswa S1 ada sebagian yang juga tertarik untuk bergabung dengan KIMS. Nah, jadi bagi adik-adik S1 yang ingin bergabung dengan KIMS, kami memiliki skema internship. Apa saja tanggung jawabnya? Di antaranya itu terlibat dalam berbagai aktivitas operasional KIMS, ya. Di antaranya itu mengelola sosial media atau melakukan korespondensi, email, melakukan penyusunan dokumen, dan sebagainya. Dan selain itu diharapkan intern juga menghadiri pertemuan 2 minggu 1 kali. Benefitnya memang ini bersifat pro bono, tapi selain itu juga kami akan menyediakan sertifikat, dan untuk requirement-nya ini terbuka mulai dari mahasiswa ongoing. Dan untuk saat ini skema internship sedang kami buka. Nah, lalu apa saja program strategis yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat? Pertama, kami akan melaksanakan monthly webinar. Jadi setelah peluncuran ini, secara rutin kami akan melaksanakan seminar-seminar online dengan berbagai topik yang menarik. Kemudian selain itu kami juga sedang menyusun proposal untuk dana hibah agar penelitian yang akan kami ajukan itu bisa berjalan. Nah, jadi bagi teman-teman
yang tertarik untuk bergabung dengan Teams, silahkan untuk join, masukkan aplikasi kepada kami melalui link yang tertera pada slide berikut ini. Atau apabila teman-teman ingin menyimpannya, mungkin teman-teman bisa bantu untuk screenshot. Teman-teman bisa di screenshot. Nah, adapun bagi teman-teman yang sudah memasukkan aplikasinya, tidak perlu memasukkan aplikasinya kembali, karena kami sudah menyimpan datanya, dan apabila nanti ada project yang sesuai, kami akan reach out teman-teman sesuai dengan requirement atau sesuai dengan eligibility dari teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada Pak. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin Abu Hamid yang telah memaparkan materinya sedikit. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan untuk para peserta dan para hadirin sekalian untuk bisa on kamera agar bisa diambil fotonya oleh operator kita. Baik, mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera untuk sementara, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, kita akan laksanakan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama, hitungan ada di saya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk sesi berikutnya, untuk sesi yang kedua, sekali lagi hitungan ada di saya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1.